Kemudian dikata ala kulli muslimin, maka menuntut ilmu dikatakan wajib bagi setiap muslim, bagi setiap muslim. Namun muslim di sini, yang dimaksud muslim di sini mukallaf, ya, mukallaf. Siapa itu mukallaf? Al-balighul aqil, orang yang baligh, artinya sudah masuk masa dewasa, baligh dengan alamahnya nanti, dengan ciri-cirinya. Kemudian akil, berakal. Artinya kalau anak kecil tidak baligh, ya, maka tidak dibebankan dia untuk menuntut ilmu atau melakukan daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangannya Allah. Ya, makanya dalam ilmu fikih ada 3 marhalah. Yang pertama ada marhalatus siba, ya, fase balita. Fase balita. Fase balita ini tidak kena kewajiban apapun. Diajarkan ngomong, diajarkan jalan, tidak kena kewajiban apapun. Kemudian fase mumayyiz. Fase mumayyiz. Mumayyiz ini al-marhala bainas siba wal bulugh. Fase di antara fase balik dan fase balita. Itu namanya fase mumayyiz. Dobitnya, patokannya apa? Anak yang sudah masuk usia mumayyiz ini an yafhamal khitab wa yuruddal jawab. Dia sudah bisa memahami pembicaraan dan menjawabnya dengan benar. Itu sudah masuk fase mumayyiz. Jadi kalau ada anak kecil kita tanya, apa kita tanya, udah paham dia pertanyaan kita, bisa jawab juga dengan benar, maka sudah masuk fase mumayyiz. Wa an ya'kula wahdahu, udah bisa makan sendiri. Wa an yastanjiya wahdahu, bisa istinja sendiri. Wa an yufarriq bainal yamin wal yasar, bisa membedakan mana kanan mana kiri. Ah, ini anak mumayyiz, tapi belum balik, dia belum balik. Maka bagaimana? Wajib bagi orang tuanya untuk mengajarkan anak ini. Dianya tidak wajib, dia orang tuanya yang wajib untuk mengajarkan. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan apa? Allimu auladakum as-salata fi sab'in wadribuhu fi 'ashrin. Ajarilah anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun, artinya belum balik. Dan pukullah dia kalau tidak mau sholat ketika sudah usia 10 tahun. Tapi pukul di sini bukan pukul sangan-angan, darab ta'dib dibilang. Pukulan untuk mendidik, ya, mendidik, bukan pukulan dendam atau pukulan yang sampai yukasirul azam, kata ulama, menghancurkan daripada tulang atau ini salah yang seperti itu. Maka pukulan yang mendidik, yang sekiranya kita tegas sama dia takut sehingga mau sholat. Kapan seseorang itu kena taklif? Taklif itu adalah pembebanan syariat. Diperintahkan dia untuk menjalankan daripada perintah-perintah agama dan menjauhi daripada larangan-larangan agama. Kapan itu? Ketika dia sudah masuk fase balik. Tapi diajarkan tentunya sebelum masuk fase balik. Jangan ketika sudah masuk balik baru diajarkan. Sebelum itu sudah tahu caranya sholat. Bahkan subhanallah sekarang sebagian anak-anak kita lihat mondok di Bidatul Hidayah, di mana usia kelas 3 SD, kelas 6 itu sudah hafal Quran, sudah ada yang bisa jadi imam. Nah itu, jadi sebelum dia balik sudah diajarkan gitu, sehingga pas dia balik dia tinggal eksekusi gitu. Jangan pas sudah balik baru diajarkan sholat, baru diajarkan puasa, baru dikenalkan kepada Allah. Nah ini repot. Sementara anak balik itu dia punya pikiran itu yang baru masa fase balik. Anak-anak baru masuk fase pubertas, itu masa-masa di mana dia itu masa-masa kritis, ta'arud nafsiyah, sedang mengalami daripada kegoncangan batin. Nah, semua kepingin ditahu. Nah, ini bahaya kalau misalnya tidak didoktrin dari awal. Kita punya anak, tidak kita doktrin dari awal. Ketika sudah masuk fase balik, nanti dia sendiri akan mencari. Kalau yang dia cari itu benar, kalau misalnya dia kena paham yang salah, waludzubillah, kalau kena agama yang salah, waludzubillah, maka harus dari kecil itu kita doktrin kepada anak. Ya, sholat ini hukumnya wajib. Allah itu, agama Islam itu agama yang benar. Selain Islam salah. Selain Islam agama yang tidak diridhoi sama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Kita tanamkan doktrin itu terus, sehingga pas dia besar balik, itu yang dia yakini. Dia tidak akan beralih ke yang lain seperti itu.